underground cities all around the Cappadocia region. But why I stopped here, how to show you how it works. Actually, if you look around, you can see so many houses. In the history, when Mongolians attack, when Arabs attack, when Latin Crusaders attack to Cappadocia region, these under the ground of these houses, there are some tunnels connecting with the main tunnels. And all these houses in the history, they had tunnel connections with the underground cities. So under these houses or under this village, there's a huge underground city. Jadi Bapak Ibu seluruh di city dan semuanya adanya sambungan di bawah ada terowongannya. Jadi bisa masuk dari satu, bisa keluar dari satu. Jadi zaman dulu banyak sering sekali diserang sini, misalnya Mongolia atau Arab atau tentara salib juga serang sini, maka mereka tidak mungkin perang sama semuanya, jadi mereka sembunyi di bawah tanah. Dan kalau kita lihat daerah sini di bawahnya itu hampir semuanya ada kota bawah tanah. Jadi kita pilih salah satu yang lebih sederhana masuk dan keluar. Kita bisa sembunyi lebih lama dari 3 bulan dan mereka itu semuanya dilengkapin di dalamnya. Misalnya tempat makan dan living room, tempat tidur atau dapurnya, ada sumurnya juga di sana, ada gerejanya juga di sana. Pokoknya dia selama waktu yang lama itu dia harus tahan di sana sampai musuhnya sudah pergi. In the world, satu yang unik sekali selain Turki ada juga di beberapa negara, misalnya di Vietnam, tapi kalau di sana tidak sebesar yang ada di sini. Misalnya contoh ada kota bawah tanah namanya Kaymaklı dan Derinkuyu, dia antaranya jauhnya itu 8 kilo, tapi masih ada terowongan bisa nyambung dan bisa 15.000 orang yang tinggal di sana. color, right? Black. Actually, here, is there any other here? No, not really. Here, there is an oven like Indian tandoori. Like Indian tandoori. They set the fire down here and smoke comes out. That's why it is dark. Ada tulisannya. Murad. Bisa. Stand-up komedi. Kita bisa mengerti ini bagian dapur karena kalau kita lihat atapnya ini sudah hitam. Karena di sini mereka masak dan bikin api, jadi asapnya kena di sini. Dan kenapa ini terlalu dekat sama atas? Karena selain waktu perang juga mereka masih pakai sebagai gudang. Dan saya sempat cerita juga batu-batu ini di dalamnya masih ada gelembungnya, jadi dia seperti termos, dia bisa jaga suhu antara 18 dan 21 derajat. Misalnya di selatannya tuh ada jeruk. Selain musim jeruk juga masih bisa dimakan jeruk, dijual di supermarket karena disimpan di bawah sini di kota bawah tanah, dan mereka pas selain musim juga masih bisa dijual di supermarket. Ini tempat orang Turki main judi, gaplean.
Contoh tandoori, contoh oven di sini, dan kita bisa lihat juga bagaimana mereka gantung anaknya pakai tali. Di sini bisa ada lubangnya. Tadi Mr. Onur kasih lihat juga bahwa batu-batu ini tidak keras, gampang dikeruk. Jadi mereka hewannya pun disembunyikan, dan hewannya itu biasanya ditinggal di sini, tidak bawa ke terlalu dalam. Jadi di sini kita bisa melihat tempat hewannya. Dan di sini ada pelana kudanya juga. Pelana kudanya itu tidak dari zaman dulu, hanya ornamen biar kita bisa mengerti. Oh, ini kos-kosan. Kita kan kalau mau masuk ada arahnya, exit kemana gitu. Zaman dulu tidak ada, dan supamanya musuhnya ketemu tempatnya, dia begitu masuk, pertama itu gelap, kedua banyak terowongan, dia jalannya juga nggak bisa, dan terowongannya seperti labirin. Jadi dia kalau mau bunuh orang juga tidak begitu gampang. Dan biasanya untuk dapur atau tempat hewannya di dekat-dekat pintu, tapi kalau kita makin masuk ke dalamnya, makin mulai tempat tinggalnya. Misalnya ini bisa dibilang living room, tapi bukan hanya untuk satu keluarga, tapi untuk beberapa keluarga. Kebanyakan yang pakai underground city itu orang Kristen, maka mereka ada juga tempat sembayangnya. Di sini ada tempat pendeta. Terus mereka juga bikin, kan saya pernah bilang di sini bisa pertanian anggur. Jadi mereka di sini ada tangkinya, pas nanti jalan bisa melihat di sebelah kiri, bikin kumpulin anggurnya ke sana dan injek-injek pakai kaki telanjang, dan mereka ambil jusnya bikin untuk anggur dan cuka. Okay, this way please. Another. Wow, timbangan kuno. Ini benar ini, daceng ini. Oh iya benar. Timbang ayam. Timbang ayam. Nah, karet. Awas, Pak. Awas, Pak. Sini dan Bingung ya pintunya ya. Oke. Ya, kalau misalnya mereka sudah ketahuan, mereka kabur ke sini dan tutup pintunya. Pertama, kalau bagian sininya itu luas, bisa dorong beberapa orang. Tapi kalau dari sana hanya satu orang yang bisa muncul, dan dari sana tidak bisa pegang juga pintunya, tidak bisa buka. Terus di sini ada lubangnya. Nah, musuhnya kan belum ngerti, dia kira bukanya pegang dari sini. Jadi sengaja ada lubangnya, kalau ada musuhnya bisa bisa ditusuk pakai pedangnya. Terus biasanya mereka juga pakai air sumur di sini. Sumurnya ada contohnya di sini, karena kalau mereka pakai air dari atas bisa diracun sama musuhnya. Kalau bukanya gimana? Iya.
Iya, Bukanya gimana? tarik lagi. Dia, Dorong kan ya, kalau butuh. iya, kalau buka sama juga tarik. Tapi ini tidak terlalu berat. Memang kelihatan besar, tapi tidak terlalu berat karena ada Untuk udara satu di orang dalam. berat ya kalau di sini. Kalau untuk satu orang Okay, berat. the last person that's gonna leave this room has to pull a cord. Jangan lupa tutup jendela juga dong. Dalam juga itu. Baik, terakhir. Awas kepala. Sampai tahun 1980-an di sini belum ada terlalu terkenal, belum terlalu ada pariwisata. Jadi orang-orang sini belum mengerti harganya batu tufa ini. Mereka pengen tinggal di apartemen-apartemen yang modern. Tapi sudah mulai ngerti juga, nanti kalau kita keluar bisa melihat rumah-rumah itu semuanya warnanya hampir sama. Karena mereka pakai batu yang sama, karena ada gelembungnya di dalam, dia bisa tahan cuacanya di dalam, dia bisa tahan suhunya rata. Nah, sekarang kita masuk sini itu tadi sedikit sejuk, tapi udah mulai hangat karena kita kebanyakan di sini. Di zaman dulu mereka pakai kota bawah tanah ini mungkin hampir 1.000 orang. Dan mereka biasanya pakai belum ada alat seperti itu, jadi mereka pakai lilin. Dan sepertinya belum terlalu 100%. Sepertinya ruangan ini bisa ruangan yang lebih private. Kita bisa mengerti karena memang sempit dan karena memang di sini ada karpet. Karpet itu memang dari zaman dulu banget dalam budaya Turki ada. Bisa digantung di dinding atau bisa dibawa juga dipakai. Biasanya misalnya ini kan keras. Kalau tidur atau duduk kan susah. Jadi biasanya mereka isi jerami dan di atasnya baru ada karpet. Okay, this way please.
Nah, bisa melihat juga ada tulisan salon. Di sini bagian spanya dan bagian selanjutnya itu saunanya. Mulai. Jadi Bapak Ibu, salon artinya itu semacam living room, itu bisa connect beberapa kamar. Jadi mereka bisa tempat meeting, ya, tempat ketemu. Dan kalau ada yang perhatikan tadi ada beberapa terowongan yang ditutup pakai pagar. Biar kita tidak lanjut ke sana. Kalau kita lanjut masih ada ke sana. Jadi kita memang bisa melihat bagian kecilnya saja. Jadi ada satu lagi contoh, dia turun ke bawah itu 9 lantai. Kita kan nggak mungkin keliling ke sana. Jadi kita lebih milih lebih sederhana, dan ruangan selanjutnya itu ruangan burung merpati. Tadi saya cerita ya burung merpati kenapa dipelihara sama mereka, tidak ulang lagi. Pokoknya ruangan selanjutnya itu di dinding ada lubang-lubangnya, itu burung merpati. Okay, just wait please. You can. Seleksi. Dengan sejarah nih. Kalau Tri, Sejarah. bos dari mangsa dulu. Ini kalau udah ada Pak Yosef, bisa bertahap lah. Ini merpati Pak, kalau kita cari walet. Pikir ya tempat-tempat merpati itu tempat. Ayo semangat semangat. Semangat berada di tempat gelap. Mas Sam. Ini tempat burung merpati, merpati abang. Bercin. Apa namanya? Sarang burung. Cikis. Oke, pakai topi. Rontok. Oh, suka pakai helm. Dok. Dok. Wala. Karena pas profit. Langsung dah. Langsung atur pose aja langsung. Cus. Beli 5 gratis 1.